dari Atha bin Yasar dari Ibni Abbas bahwasanya sesungguhnya annahu tawaddo'a faghassala wajhahu, ya, beliau berwudu dan mencuci wajahnya. Dalam riwayat yang unik ini, sebelum mulai mencuci wajahnya dulu pula. Akhadha ghurfatan min ma'in famatmadha biha wastanshaqa, ya, kemudian mengambil seciduk air, ya, dengan tangannya. Matmadha ini artinya kumur-kumur, ya. Famatmadha biha, ya. Jadi Nabi di hadis ini, ya, Ibnu Abbas, ya, maksudnya Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa dia cuci muka dulu baru dia ambil ciduk air, kemudian berkumur, wastanshaqa. Nah, uniknya tentang hadis-hadis berkumur ini, nanti lagi kita bahas dulu, ya, kita habisin hadisnya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha, ya. Kemudian Nabi ambil lagi, ya. Oh, mohon maaf. Ini Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas. Kemudian ia mengambil lagi satu ciduk air dengan tangannya dan menjadikannya seperti ini. Maksudnya dia ciduk, ya, kemudian dituangkan ke tangannya yang lain. Diciduk, dituangkan ke tangannya yang lain. Adhafaha ila yadihil ukhra faghassala biha wajhahu. Jadi ambil dengan ciduk dengan tangan kanan, tentunya tangan yang sudah bersih, sudah suci, kemudian dituangkan lagi ke tangan yang satunya. Beliau kemudian mencuci wajahnya dengan dua tangan, ya, melempar airnya, menyiramnya dengan dua tangan. Yang memang yang afdol Anda tetap gunakan tangan kanan untuk membasuhnya, jangan tangan kiri, ya. Tapi kalau ngambilnya dua tidak masalah, ya, karena beliau adhafaha ila yadahi al-ukhra, beliau tuangkan ke tangan yang lain. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahul yusra, ya. Mohon maaf, faghassala biha yadahul yumna. Ambil lagi beliau cidukan berikutnya, kemudian beliau membasuh tangannya yang sebelah kanan, ya, membasuh tangannya yang sebelah kanan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahul yusra. Kemudian setelah selesai yang kanan, beliau membasuh tangan kirinya. Dan yang sering dilakukan Nabi, yang paling rajih menurut para ulama adalah kanan 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 baru kiri kiri kiri, bukan kanan kiri ya, tapi tuntaskan dulu bagian kanan 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 baru kiri kiri, bukan selang-seling, ya. Jadi ketika beliau membasuh tangan kanannya, maka tangan kirinya membantu, Pak, ya, terutama ketika beliau menciduk, ya, menciduk dengan tangan kanan, kemudian begini kan, tangan kanan yang mau dibasuh kan diam, berarti yang aktif untuk pertama adalah tangan kiri, ya. Pernah beliau, ya, menuangkannya begini, ya, pernah juga langsung dialirkan begini, ya. Jadi ketika air itu di kubangan tangan kita dialirkan ke bawah, ketika dia turun kita basuh dengan telapak, kemudian kita putar, baru kita pakai bagian jari-jari atas. Jadi sehingga tidak ada yang namanya kesan mustakmal di situ. Ya, bukan langsung begini, enggak, tapi pakai yang bawah terus yang atas. Begitu pula sebaliknya, ketika beliau tentunya mengusap, membasuh yang kiri, beliau menggunakan tangannya yang kanan. Tsumma masaha bi ra'sihi, ya. Kemudian beliau mengusap sebagian kepalanya, bukan rambutnya, kepalanya, ya. Makanya sebagian dari kepala ini kata para ulama 3 helai pun udah boleh, 3 helai, ya. Bahkan ada ulama yang membolehkan walaupun syi'ran wahid, 1 helai rambut pun boleh, ya.
Karena rambut bagian dari kepala. Ya. Tapi esensinya adalah kepala, bukan rambut esensinya. Ya, esensinya adalah kepala. Karena ayatnya wamsahu biruusikum, bukan wamsahu bisyi'rikum. Ya. Karena kalau bahasa Arab syi'run kan artinya rambut. Di situ biruusikum. Nah, dianggap oleh para ulama yang namanya rambut bagian dari kepala, gitu ya. Akhirnya beliau mengusap kepalanya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in farasha 'ala rijlihi al-yumna, ya. Kemudian setelah selesai dari hal tersebut, beliau ambil lagi satu air dan memercikkan ke kaki kanannya, hatta gosalaha, sampai beliau meratakannya, membasuhnya sampai rata. Jadi Nabi percikkan, kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya dipercik berkali-kali itu kayak nyiram. Cuman dalam bahasa hadisnya Nabi itu ya farasha ala rijlihi al-yumna hatta gosalaha. Setelah kaki kanan selesai, kanan ya, kanan, thumma akhadha ghurfatan ukhra, beliau ciduk air berikutnya, fa ghasala biha rijlahu yakni al-yusra, ya. Thumma qala, ya. Kemudian setelah Ibnu Abbas ceritain cara wudunya begitu, beliau bilang hakadza raaitu Rasulullah yatawadda. Kata Ibnu Abbas, beginilah aku melihat Nabi berwudu. Ya, ini hadis yang kita bahas. Ala kulli hal, dalam hadis ini ada keunikan, sebelum mulai Nabi cuci muka dulu. Ya, di hadis yang ini Nabi cuci muka dulu, ya. Dan ini betul-betul dicontohkan serupa oleh Ibnu Abbas, yang akhirnya dia ceritakan lagi kepada Atha bin Yasar. Ini betul, aku lihat Nabi seperti ini. Dan karakteristik wudu Nabi sering disampaikan begitu. Utsman bin Affan praktekan nih, ya. Misalnya namanya Humran ini kan asistennya Utsman. Umran, begini nih, liatin aku wudu. Setelah dipraktekkan, nah wudu Nabi waktu aku lihat seperti ini. Nah karena itu luasnya dalam pembahasan ilmu fikih tentang wudu. Kenapa? Saking banyaknya versi Nabi, terutama tentang cidukan. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali, tapi tak pernah lebih dari 3. Ya, ini menunjukkan mungkin Nabi mencontohkan tergantung dengan keadaan orang yang lihat. Ini orang yang sahibul ma atau enggak, punya banyak air, atau tinggal di tempat yang susah air, beliau akan mempraktekkan dengan 1 kali basuhan. Ya. Dan itu diperbolehkan sebagaimana hadis ini. Ciduknya berulang-ulang, ya, tapi di dalam hadis ini basuhnya hanya sekali. Ciduk lagi, basuhnya sekali. Maka inilah yang diperbolehkan oleh para ulama. Yang wajib 1, ya, hati-hati 2, lebih sempurna 3, 4 makruh. Kata jumhur ulama makruh, tidak haram tapi makruh, ya.